Untuk persiapan alat dan bahan, yang pertama kita menggunakan gunting, di mana gunting akan digunakan dalam proses pembuatan kertas pelabelan. Kemudian selotip yang akan digunakan dalam teknik persilangan, serta pipet yang akan digunakan sebagai alat sungkup atau isolasi, kemudian lem, kertas label. Kemudian kita masuki kepada persilangan jagung. Prosedur percobaannya, di mana pertama sekali kita akan memilih bunga betina yang akan diserbuki sebelum rambut pada ujung tongkol keluar. Kemudian kita memilih tetua tanaman yang akan dipakai sebagai penjantan. Sumber serbuk sari dengan tanda-tanda bunga jantan sudah mekar. Kemudian kita bungkus bunga jantan sampai rapat dengan kantong kertas, sehingga serbuk sari tidak jatuh beterbangan atau akan melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian setelah 1 atau 2 hari bunga jantan tersebut telah siap untuk disilangkan. Untuk memastikannya diperolehnya tepung sari yang cukup, maka tepuklah bunga jantan yang terbungkus tersebut. Kemudian dilakukan emaskulasi, yaitu kegiatan pengambilan benang sari atau polen pada tetua jantan yang telah dipilih. Selanjutnya, tahapan kastrasi, di mana kita melakukan pembersihan pada daerah tanaman seperti daun pada sekitar daerah yang akan dilakukan penyerbukan, yang bertujuan untuk mempermudah melakukan persilangan. Selanjutnya, tahapan polinasi, di mana kita akan melakukan peletakan benang sari atau polen pada kepala putik tetua betina. Di sini kita menggunakan alat pinset untuk proses peletakan benang sari atau polen dari bunga jantan di atas kepala putik tetua betina. Selanjutnya kita masuki tahapan isolasi, di mana kita akan melakukan penutupan kepala putik yang telah diserbuki tadinya agar tidak diserbuki oleh tanaman lain. Selanjutnya kita masuki tahapan pelabelan, di mana kita akan melakukan penanda sebagai kertas label, di mana kertas label tersebut akan menandai bunga yang disilangkan, di mana kepemilikan serta tanggal persilangan. Kemudian untuk prosedur percobaan persilangan kedelai, yang pertama kita lakukan pemilihan tetua pada tetua jantan dan betina untuk bertujuan mendapatkan sifat-sifat yang sesuai dengan keinginan si pemulia atau breeder. Di mana ada beberapa faktor yang menentukan kita menetapkan tetua jantan dan betina sesuai dengan sifat-sifat yang diinginkan, apakah tahan akan penyakit atau tahan rebah. Selanjutnya tahapan kastrasi, di mana pada proses kastrasi ini kita melakukan pembersihan pada daerah daun atau mahkota bunga untuk memudahkan persilangan. Selanjutnya dilakukan emaskulasi, yaitu kegiatan pengambilan benang sari atau polen pada tetua jantan yang telah dipilih sebelumnya dengan secara hati-hati menggunakan jarum pentul, di mana dalam proses ini dipastikan segala alat yang digunakan dalam keadaan steril untuk memicu faktor keberhasilan persilangan yang akan didapatkan pada akhir praktikum. Selanjutnya,
proses penyerbukan atau polinasi, di mana kita akan melakukan peletakan benang sari atau polen pada kepala putik tetua betina dengan cara mengoles-ngoleskan benang sari atau polen tersebut di atas kepala putik tetua betina. Selanjutnya dilakukan isolasi atau penyungkupan menggunakan pipet plastik di mana kepala putih yang telah diserbuki agar tidak diserbuki oleh tanaman lain atau mengalami penyerbukan sendiri. Selanjutnya hasil, di mana hasil dari kedelai varietas Anjas Moro persentase keberhasilannya jumlah yang berhasil per jumlah yang disilangkan 3/5 dikali 100% menghasilkan 60% persentase keberhasilan. Selanjutnya teman-teman, di sini terdapat hasil dari proses persilangan, di mana persilangan dari tetua jantan K1 dengan K2, tetua jantan K1 dengan K2, dan K3 dengan K1. Kemudian, presentasi keberhasilan jagung varietas Pioneer 18, di mana jumlah yang berhasil per jumlah yang disilangkan dikali 100%. 5 jumlah yang berhasil per jumlah yang disilangkan sejumlah 5 dikali 100% menghasilkan 100% presentasi keberhasilan persilangan. Selanjutnya ini merupakan hasil dari persilangan jagung varietas Pioneer 18, di mana terdapat hasil dari persilangan tetua jantan J2 dengan tetua betina J1, kemudian tetua jantan J4 dengan tetua betina J1, dan lainnya. Kemudian beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan itu yaitu adalah waktu dan proses penyerbukan yang tepat, kemudian faktor lingkungan dan waktu proses penyerbukan dan sterilisasi sangat menentukan keberhasilan persilangan, seperti waktu antesis atau waktu mekarnya bunga. Nah, untuk itu pemulia harus memerhatikan beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang memicu keberhasilan persilangan, sehingga didapati data persentase yang memungkinkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.